Hadis. Setelah Al-Quran, dasar hukum yang kedua di bawah Al-Quran adalah hadis. Lalu apa itu hadis? Sederhananya, hadis adalah perkataan dan perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari segi bahasa, hadis bermakna kabar, berita, atau hal yang diberitakan secara turun-temurun. Sedangkan menurut istilah, hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, atau persetujuan, ataupun yang sepadannya. Kata lain yang juga dipakai dengan pengertian demikian ialah sunnah. Arti sunnah menurut bahasa adalah jalan, tabiat, atau kebiasaan, yaitu jalan yang ditempuh atau kebiasaan yang dipakai dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara umum, ulama tidak membedakan antara pengertian hadis dengan sunnah. Keduanya mengandung pengertian ucapan, perbuatan, atau takrir persetujuan Nabi Muhammad SAW. Walaupun demikian, di kalangan ulama ada juga yang memberikan perbedaan antara hadis dan sunnah. Hadis diartikan sebagai keterangan-keterangan dari Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita. Sedangkan sunnah bermakna pernyataan yang berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW atau telah menjadi tradisi dalam masyarakat Islam pada masa itu, sekaligus menjadi pedoman dalam melakukan ibadah dan muamalah. Hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dari segi pembagiannya, hadis atau sunnah dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Pertama, hadis atau sunnah qauliyah. Hadis qauliyah adalah ucapan-ucapan atau sabda Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan, sekaligus keadaan yang berhubungan dengan penerapan hukum atau ketentuan-ketentuan lain dalam Islam. Hadis atau sunnah fi'liyah. Hadis fi'liyah ialah perbuatan atau perilaku Nabi Muhammad SAW untuk memberikan tuntunan atau contoh pelaksanaan ibadah maupun urusan-urusan lain dalam Islam. 3. Hadis atau sunnah takririyah. Hadis takririyah adalah pernyataan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat atau seorang di hadapan beliau, atau perbuatan seseorang di tempat lain yang dilaporkan kepada beliau, lalu beliau diam. Diamnya beliau menandakan persetujuan, sebab bila tidak setuju beliau akan menolak ataupun melarangnya.